Ada misalnya yang kada hafal baca Fatihah, maka boleh diganti bacaan yang lain. Itu pun kalau sudah tidak ada cara, sudah belajar, sudah berusaha menghafal, tetap kada hafal, maka boleh diganti. Kalau tidak ada usaha maka berdosa dan sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah. Liman la yahfazuha, bagi orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah boleh diganti baca misalnya subhanallah, tapi seukuran huruf baca Fatihah. Paham nggak itu? Misalnya kada hafal Fatihah, sudah mencoba menghafal, kada hafal-hafal juga, boleh diganti dengan bacaan yang lain, tetapi usahakan banyaknya tadi sama atau lebih daripada huruf-huruf surah Al-Fatihah. Kemudian fardhan kana fi shalah au naflan, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, wajib hukumnya baca surah Al-Fatihah. Walaupun salat sunnah tetap tidak sah kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayatul minha. Surah Al-Fatihah ini istimewa, ya. Kenapa istimewa? Makanya Allah Ta'ala wajibkan dalam sholat kita baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, batal. Sholatnya batil, tidak sah. Karena surah Al-Fatihah ini dikatakan ummul kitab, induknya di kitab Al-Quran. Dikatakan namanya Al-Fatihah kenapa? Karena Fatihatul kitab, Fatihatul kitab, pembuka kitab Al-Quran. Kita mau sedekah ke orang tua pakai Fatihah, sedekah ke para wali-wali pakai Fatihah. Kenapa? Istimewanya surah Al-Fatihah luar biasa. Bahkan Al-Imam Nizamuddin Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Khurasani An-Naisaburi beliau mengatakan, barang siapa yang baca surah Al-Fatihah dan dia mengetahui dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 huruf yang tidak dicantumkan dalam Al-Fatihah. Tahu antum lah 7 huruf yang tidak dicantumkan dalam surah Al-Fatihah. Barang siapa mengetahui 7 huruf ini, maka dia akan dihindarkan daripada 7 malapetaka, 7 bencana. Karena dalam satu huruf daripada 7 itu ada makna-makna tertentu. Nah, antum catat, yang pertama, huruf yang tidak disebutkan dalam surah Al-Fatihah adalah huruf Tha. Huruf Tha. Tha ini artinya As-Sabur. As-Sabur. As-Sabur ini kehancuran, kebinasaan. Maka barang siapa membaca Fatihah sambil diniatkan untuk terhindar daripada kehancuran, maka akan terhindar dari kehancuran. Yang kedua, huruf Jim. Huruf Jim tidak ada di surah Al-Fatihah. Sampai ke Banjar antum mencari kan ada. Jim ini kata Imam Nizamuddin Al-Khurasani An-Naisaburi adalah jahannam. Barang siapa baca Fatihah sambil diniatkan untuk menghindar daripada neraka jahannam, akan terhindar dari siksa api neraka jahannam. Kemudian huruf Kha. Huruf Kha tidak antum temukan di surah Al-Fatihah. Apa artinya huruf Kha? Kata Imam Nizamuddin, huruf Kha adalah al-khizyu. Al-khizyu. Al-khizyu ini artinya kehinaan. Maka orang yang baca Al-Fatihah akan dihindarkan daripada kehinaan dunia dan akhirat. Hidupnya itu dimuliakan orang terus. Kalau rajin baca surah Al-Fatihah dan sambil diniatkan untuk terhindar dari kehinaan. Tetapi ba'dul ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, huruf Kha ini adalah al-khawf. Al-khawf, rasa takut. Rasa takut atau rasa khawatir. Maka orang yang baca surah Al-Fatihah akan dihindarkan dari rasa khawatir, rasa takut, huru hara di yaumil kiamah nanti. Kemudian huruf Shin. Huruf Shin. Huruf Shin adalah asy-syahiq. Asy-syahiq. Asy-syahiq artinya adalah ringkikan, rintihan. Orang yang baca surah Al-Fatihah akan dihindarkan daripada meringkik nanti di hari kiamat. Artinya diadab, terhindar daripada dia diadab di hari kiamat.
Kemudian hurufnya adalah yang tidak disebutkan dalam Al-Fatihah, zai. Huruf zai. Zai ini az-zaqqum. Az-zaqqum. Az-zaqqum itu nama pepohonan yang ada di neraka. Ada di neraka. Barang siapa yang baca Al-Fatihah terhindar daripada memakan buah-buahan daripada pohon zaqqum. Nyaman, nantinya makan di kalau makan buahnya lain cuy ya. Buahnya kadang menganyangi, buahnya kadang maulah kanyang, kadang maulah kita sampai lapar. Nah, tetapi malah membuat kita kesakitan dan kelaparan. Itu buah zakum, berduri buahnya. Coba-coba antum makan, jangankan berduri, buah salak antum makan buah kulitnya tuh. Jangan isinya, kulitnya makan. Buah durian makan kulitnya. Malah saya buah zakum. Nah, orang yang baca surah Fatihah akan terhindar dari buah zakum atau neraka, pohon yang ada di neraka. Kemudian huruf dha. Huruf dha. Dha ini adalah ladha. Ladha ini kobaran api. Orang yang baca surah Al-Fatihah akan terhindar dari kobaran api neraka. Ada juga nama neraka itu neraka ladha. Juga intinya akan terhindar dari azab api neraka. Kemudian yang terakhir huruf fa. Fa adalah al-firaq. Al-firaq artinya adalah perpisahan. Orang yang baca surah Al-Fatihah diniatkan untuk hal ini juga. 67 ini sudah dia ketahui, dia hafal sampai diniatkan ketika baca Al-Fatihah. Salah satunya akan terhindar daripada al-firaq, terpisah daripada orang-orang yang dia cintai nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini fadilahnya baca surah Al-Fatihah. Makanya dari dulu-dulu kalau kita mau kirim-kirim ke orang-orang yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, di mana-mana pasti Al-Fatihah, kan mau Al-Baqarah. Berikan orang. Ya. Berapa ayat surah Al-Baqarah? Al-Maidah ya mau. Al-Fatihah. Karena luar biasa. Nah, ayatnya ada 7 ayat. 7 ayat. Makanya kita disunahkan baca Al-Fatihah itu 7 kali bernapas.